Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Khairul Effendi dari kelas PAIL, NEM 2011-90410. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang kami susun bersama tentang kurikulum 13 untuk memenuhi tugas dari studi pengembangan kurikulum. Oke, langsung saja. Di sini kita nanti akan membahas tentang kurikulum 13. Ada 6 subbab, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 subbab saja. Mulai dari pengertian kurikulum itu sendiri dan kompetensi kurikulum itu sendiri, serta isi atau muatan kurikulum 2013 ya. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Nora. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti saya menjelaskan kurang jelas. Silahkan teman-teman lihat sendiri makalah atau PPT-nya ya. Ini saya juga membaca PPT-nya, PPT kelompok saya sendiri. Oke, yang pertama adalah pengertian. Saya bacakan dulu pengertian kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang terintegrasi atau terpadu sebagai suatu sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman bermakna luas kepada peserta didik. Nah, di sini saya menyimpulkan sederhana saja. Pengertian dari kurikulum 13, kita harus mengerti tentang pengertian kurikulum terlebih dahulu. Kurikulum itu adalah suatu sistem yang di dalamnya memiliki aturan-aturan untuk dijalankan dalam proses pendidikan kurikulum. Kalau kurikulum 13 itu sudah ini tadi melibatkan beberapa disiplin ilmu. Nah, jadi pengertian kurikulum 13 adalah sebuah sistem yang digunakan dalam menjalankan pendidikan yang didasari oleh berbagai disiplin ilmu seperti itu. Itu menurut ringkasan diri saya pribadi. Nanti kalau kurang jelas silahkan lihat di makalah. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu adalah kompetensi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memperkenalkan konsep kompetensi inti. Nah, konsep kompetensi inti yang disingkat menjadi KI, dan kompetensi dasar yaitu disingkat dengan KD. KI dijabarkan menjadi 4, yaitu kompetensi spiritual, sosial, dan kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Nah, kurikulum 2013 mengisyaratkan bahwa kompetensi dasar dari seluruh mata pelajaran harus berorientasikan pada terbentuknya keempat KI tersebut. Nah, kompetensi inti ini dirancang sesuai dengan perkembangan usia peserta didik. Jadi kalau mereka supaya seimbang lah, kalau mereka nanti sudah lulus, jadi yang ini contohnya, yang kompetensi spiritual itu tidak hanya berfokus pada pelajaran pendidikan agama saja. Jadi semua mata pelajaran itu harus dimasuki kompetensi tersebut. Entah caranya bagaimana, itu kan sudah difasilitasi dengan K13 ini tadi. Pokoknya intinya kompetensi kurikulum 2013 itu adalah penyeimbangan lah menurut saya ya, menurut pribadi saya adalah penyeimbangan antara kompetensi-kompetensi tadi. Kompetensi-kompetensi itu tadi harus diseimbangkan dalam proses belajar mengajar dari SD, SMP sampai SMA. Dan itu melalui melalui tahapan-tahapan, yaitu cara pengenalannya, cara pemberiannya adalah dengan melihat usia dan lain-lain. Oke, yang ketiga atau yang C adalah isi atau muatan kurikulum 13. Nah, di sini akan menjelaskan dalam hal pendidikan pasti ada yang namanya tujuan pendidikan itu sendiri. Dan pendidikan harus ada rancangan sebelumnya. Jadi sebelum melaksanakan pendidikan harus ada rancangannya terlebih dahulu. Maka
di K13 ini dijelaskan tentang isi atau muatan K13 yang mana tujuan K13 adalah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 yang dikembangkan dari peraturan pemerintah nomor 19 sebelumnya, ditetapkan bahwa standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu. Intinya begini, dalam K13 sudah ditetapkan beberapa standar isi yang dibedakan sesuai jenjang pendidikannya, nah, baik itu SD, SMP, SMA, ya, dari sekolah dasar sampai sekolah menengah begitu. Maka dengan adanya PP peraturan pemerintah peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 menetapkan standar isi sesuai dengan ruang lingkup pendidikannya, seperti itu. Jadi dimaksud dalam penyesuaian ini menetapkan standar isi sesuai dengan ruang lingkup pendidikannya tadi, sesuai dengan jenjangnya itu tadi. Selanjutnya ada lagi Kemendikbud nomor 64 tahun 2013 ya, tentang isi standar pendidikan. Isi standar pendidikan yang dimaksud adalah isi standar pendidikan dasar dan menengah, yang memberikan arah jelas tentang standar pendidikan K13. Intinya adalah penyusunan standar isi, teman-teman. Jadi penyusunan standar isi itu seperti apa? Seperti itu. Nah, penyusunan ini disesuaikan juga dengan maksudnya dari tingkat jenjang pendidikannya. Nah, kalau tadi kan sudah dibahas ya dari awal, mulai SD sampai SMA tadi. Nah, penegasan di Kemendikbud nomor 64 tahun 2013 membenarkan bahwasannya dalam K13 lebih dominan ke sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti itu. Jadi pada intinya teman-teman, standar kelulusan yang diharapkan dari proses K13 ini bisa sampai 3 aspek. Jadi saya menggali itu sampai 3 aspek yang saya tulis di sini, yaitu adalah maksimalnya tentang nanti pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Seperti itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman, karena ya kita terlalu banyak tugas dan ya tahu sendiri ya, deadline-nya dekat-dekat ya, seperti itu. Enggak kok kita males, enggak, tapi memang terlalu banyak itu teman-teman. Jadi mohon maaf kalau presentasi saya seadanya lah. Mohon maaf sekali, ada kurang lebihnya silahkan nanti ditanyakan apapun itu, kalau bisa saya jawab insyaallah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Tafia dari kelas PL dengan NIM 20119397. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai kurikulum 2013. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses kurikulum 2013. Jadi standar proses yang digunakan dalam kurikulum 2013 ini mengacu pada kompetensi lulusan dan standar isi. Hal ini sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yang mana telah diubah dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Jadi mengapa kurikulum KTSP yang dulunya digunakan di semua lembaga pendidikan itu digantikan dengan kurikulum 2013? Hal ini untuk upaya dalam memperbarui bentuk kurikulumnya, yang mana kurikulum KTSP sendiri itu dalam ranah penelitian atau lebih mengembangkan kognitif dari peserta didiknya, berbeda dengan perbaruan dalam kurikulum 13 ini, yang mana memperbarui tidak hanya fokus pada kognitif peserta didik, tetapi juga mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Kemudian proses belajarnya dilaksanakan secara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, baik cara di kelas, di sekolahan, dan di luar sekolah atau masyarakat. Hal ini untuk upaya mengembangkan moral dan perilaku dari peserta didik terhadap
terkait nilai dan sikap. Sedangkan karakteristik pembelajaran sendiri itu terkait dengan standar kompetensi, yaitu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ketika ranah ini untuk dalam membentuknya itu, apabila ada materi, siswa itu dapat memahami, kemudian dapat menganalisis dan mengikuti evaluasi, dapat mengevaluasi materi tersebut gitu. Kemudian pendekatan belajar sendiri saya ambil dalam teori tentang taksonomi. Tujuan pendidikan sendiri itu bisa diambil dari kognitif siswanya, afektifnya, dan psikomotorik. Ketiga ranah ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian karakteristik kompetensi peserta didik. Jadi dalam kurikulum KTSP ini mata pelajarannya itu dibentuk sub tema atau tematik. Jadi dalam bukunya sendiri itu 5 mata pelajaran kalau nggak salah itu dijadikan satu dalam pembahasannya. Hal ini berbeda dengan KTSP. Jadi pembahasannya di dalam kurikulum 2013 ini lebih sedikit, tidak seperti KTSP yang satu buku penjelasannya sesuai ya banyak tentang mata pelajaran satu mata pelajaran itu. Kemudian pembahasan mengenai penilaian kurikulum 2013. Jadi standar penilaian pendidikan kurikulum 2013 ini mengacu pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, yaitu terkait prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Jadi penilaian sendiri dalam kurikulum 2013 ini menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi pembahasan mengenai aspek kognitif. Penilaian sendiri, kognitif itu kemampuan berpikir, dinilai dengan melalui tingkat hafalan atau cara memahami siswa. Contohnya dalam pendidikan agama Islam, siswa itu kan biasanya dituntut untuk menghafalkan satu ayat atau berapa ayat tentang materi yang dibahas. Jadi bisa dilihat kemampuan, sejauh mana kemampuan dia itu menghafal dan memahami materi tersebut. Kemudian aspek afektif. Afektif di sini dinilai dengan bagaimana kompetensi aktifnya dan sikap dan minat siswa terhadap mata pelajaran. Contohnya, siswa itu kan masing-masing siswa memiliki daya tarik minat pada satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran, dinilai dari hasil evaluasi. Contohnya, apabila ada evaluasi tentang mata pelajaran, seluruh mata pelajaran seperti UTS dan sebagainya, itu apabila siswanya dapat selalu mendapatkan nilai yang bagus di mata pelajaran bahasa Indonesia, berarti siswa itu memiliki minat bakat terhadap bahasa Indonesia. Kemudian aspek psikomotorik. Psikomotorik ini terkait dengan perilaku atau moral peserta didik. Dengan begitu, bagaimana peserta didik itu bisa berperilaku baik, contohnya membantu teman yang sedang kesusahan. Kemudian penilaian penilaian tes pengetahuan. Jadi penilaian di sini terdapat penilaian, yaitu pertama penilaian kemampuan sikap, kompetensi sikap, kemudian penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Jadi pertama, penilaian kompetensi sikap ini mengacu pada pertama observasi. Di sini tentang menggunakan indera, baik secara langsung dan tidak langsung. Kemudian penilaian diri dengan cara meminta peserta didik untuk mengembangkan kelebihan dan kekurangan dirinya. Kemudian penilaian antar peserta didik. Satu peserta didik itu bisa menilai temannya tentang bagaimana temannya itu memahami atau kemampuan belajarnya seperti apa. Kemudian menggunakan jurnal. Jurnal di sini catatan dari pendidik atau guru di dalam dan di luar kelas. Kemudian penilaian tentang kompetensi pengetahuan. Ada 2, yaitu tes lisan berupa daftar pertanyaan. Biasanya langsung kepada peserta didiknya. Kemudian penugasan berupa pekerjaan rumah. Dan yang terakhir tentang penilaian kompetensi keterampilan. Pertama ada tes praktek. Biasanya praktek
di laboratorium dan sebagainya. Kemudian proyek dengan tugas-tugas belajar, biasanya di akhir bab biasanya ada evaluasi kayak seperti itu. Kemudian portofolio, di sini seluruh karya peserta didik itu dinilai. Jadi kan di setiap mata pelajaran mestinya ada penugasan. Nah, di situ semuanya tugas yang diberikan pendidik kepada peserta didiknya itu dikumpulkan. Bagaimana peserta didik itu melengkap atau tidaknya tugas yang dikumpulkan tersebut. Yang ketiga itu pembahasan mengenai pengembangan kurikulum 2013. Jadi mengapa kurikulum 2013 ini perlu dikembangkan? Yaitu untuk memberikan pengaruh positif terhadap peserta didik, karena mereka itu akan menghadapi masa depan masing-masing. Jadi dalam pengembangan kurikulum ini perlunya kerjasama dalam mengembangkan struktur belajar, baik cara guru itu menyampaikan materi, bahan materi seperti apa, metode yang digunakan itu bagaimana, peserta didiknya, media, lingkungan, dan sebagainya. Jadi dalam pengembangan kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, inovatif, dan afektif. Kemudian saya cantumkan landasan-landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofi dan sejarah. Jadi dalam pengembangan kurikulum itu menggunakan atau berpijak pada aliran-aliran filsafat. Jadi mengapa menggunakan aliran filsafat? Karena semua pengembangan kurikulum itu menggunakan pemikiran manusia sendiri, tidak sesuai dengan sejarahnya, menggunakan sejarahnya. Jadi sejarahnya yang dulu menggunakan kurikulum KTSP seperti ini, maka terbentuklah kurikulum 2013 sesuai dengan mengimplementasikan kurikulum seperti menggunakan aliran perkembangan, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Yang kedua yaitu landasan psikologis, yang mana dalam pendidikan itu juga mengembangkan pola tingkah laku dari peserta didiknya, sehingga tidak hanya fokus kepada pada ilmu atau pengetahuan saja. Kemudian landasan sosial dan budaya. Jadi peserta didik itu dapat mendapatkan informasi atau pengetahuan di lingkungan masyarakat. Jadi bisa membentuk karakteristik atau memberikan pengaruh terhadap peserta didik. Kemudian landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Di sini ilmu pengetahuan itu kan tercipta banyak sekali di Indonesia, seperti teknologi yang berkembang luas di Indonesia sekarang ini mempengaruhi dari baik itu sosial, ekonomi, dan politik, sehingga mengembangkan pola pikir dan cara hidup yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman ini. Oleh karena itu, kurikulum harus dapat mengakomodasi dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.